pendetanya itu. Oke, saya jelaskan ya. Oke, pertama saya harus jelaskan dulu. Memang pendeta saling contoh-contohnya adalah MBM menyesatkan Joshua Teu. Joshua Teu menyesatkan orang Tritunggal. Lalu kalau dikatakan Bible itu bukan punya mereka, sebenarnya memang teman-teman kita Kristen ini bukan kitab terjemahan dari kitab yang dikumpulkan oleh pertama sekali di kanon itu di abad kedua, Marcion yang mengkanon menerima hanya kitab Lukas. Kemudian Athanasius kemudian mengkanonkan Bible lagi. Artinya mereka mendapatkan warisan dari orang-orang yang membuat agama ini menjadi sebuah agama. Konsepnya dibuat oleh mereka di Athanasius. Begitu juga dengan kemudian terjadinya penambahan kodifikasi dan kanonisasi kitab. Dan mereka mengambil sebagian kitab orang Yahudi dan sebagian lagi surat-surat Paulus untuk menjadikannya sebagai kitab suci. Seperti itu. Itu yang terjadi. Dan memang pada faktanya umat Kristiani satu sama lain saling membidatkan. Orang Katolik membidatkan Protestan, Protestan membidatkan Katolik, Katolik Protestan membidatkan ajaran-ajaran yang sempalan-sempalan lainnya. Semakin panjang peradaban semakin banyak denominasinya, 60 ribuan denom begitu. Itu memang fakta itu. Memang seperti itu sejarahnya. Ya Bunda ya. Maksudnya? Padahal sama-sama tidak dikenal, sama-sama tidak dikenal sama Yesus, tetapi saling membidatkan gitu ya. Kalau kita katakan sama-sama tidak dikenal Yesus, memang Yesus itu kan sudah mengatakan, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel. Memang Yesus sudah mengatakan seperti itu. Bahkan Yesus sama sekali tidak membatalkan hukum Taurat karena Yesus datang untuk menggenapinya, bukan untuk membatalkannya. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan, orang kan biasa ya, kayak saya pengikut Uniriva kan cuma klaim doang. Padahal kan Uniriva belum tentu mengenal mereka, sama kayak gitu. Ada orang ngaku saya Islam, tapi kan ngaku-ngaku doang. Saya Kristen kan ngaku-ngaku doang. Nah, untuk membuktikan kalau dia pengikut Yesus harus kita tanya, apanya yang diikuti dari Yesus? Dia mengikuti nggak semua apa yang dilakukan Yesus, seperti Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi, Yesus mengabdikan diri kepada Tuhan, Yesus merendahkan dirinya bukan meninggikan dirinya, dan Yesus itu bersujud kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nah, mereka ngikutin nggak Yesus bersunat di hari ke-8 konon katanya. Yesus itu bahkan dibaptis di Sungai Yordan. Mereka ikuti nggak itu? Ya kalau mereka nggak ikuti berarti cuma omong-omong doang, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kalau setiap orang ngaku-ngaku pengikut Yesus mah sah-sah saja, itu kan urusan mereka, hak mereka. Tapi kalau di hadapan kita mereka mengaku-ngaku, ya mereka harus buktikan. Contoh, saya mengikuti Nabi Muhammad. Saya sholat seperti Nabi Muhammad sholat kok. Saya mengikuti apa yang beliau ajarkan, seperti itu. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaannya? Itu ya, oh ya gitu ya. Berarti betul kata-kata pendeta itu ya, bahwasanya tidak ada keselamatan sedikit pun di dalam Kristen. Karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen selamat gitu ya kakaknya. Pantesan pendeta kemarin tuh waktu dia jamaat itu mengatakan kita Kristen nih tidak ada keselamatan, dibilangnya gitu kakak. Itu betul itu kakak, tidak ada keselamatan dalam Kristen. Sepertinya tidak begitu. Seluruh umat Kristen itu mengklaimnya bahwa mereka selamat, walaupun nanti kita minta bukti kalau memang kalian sudah selamat mati di sana, mereka nggak mau itu, karena mereka itu ya sebenarnya nggak percaya dengan pernyataan mereka sendiri. Kalau mereka percaya bahwa mereka pasti masuk surga, pasti mereka udah minta mati duluan atau mati beneran kan? Karena ngapain lagi hidup di dunia ini yang susah gundah gulana ini, pasti pengen dong ke surga bersama Papa dan bersama Tuhan. Nah, itu bukti kalau mereka itu mengingkari pernyataan mereka sendiri. Sebenarnya mereka itu mengaku bahwa mereka itu selamat, hanya saja Yesus yang mengatakan bahwa mereka nggak selamat. Matius pasal 7 nomor 15. Dibaca baik-baik ayatnya ya. Yesus di sini mengatakan dengan tegas, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Menurut Yesus, yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Allah Bapa. Masalahnya adalah kita lihat di sini Matius pasal 7 nomor 15 ya teman-teman. Jangan lupa dibaca satu perikop, kalau perlu satu kitab kalau perlu kalian baca ya. Waspadalah yang di ayat ke-21-nya kita lihat ya, di ayat ke-21-nya di sini tentang pengajaran sesat. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Jadi orang yang berseru-seru kepada Yesus itu ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Yesus itu mengajarkan kalau ingin masuk surga, bukan meneriakkan kepada dia, Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi ikutilah perintah Bapaknya Yesus. Nah, apa perintah Bapaknya Yesus? Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bukan Tritunggal ya, Echad.
Apa perintahnya Bapak? Yaitu melaksanakan hukum Taurat bagi Yahudi dan melaksanakan hukum di luar menjalankan hukum Injil kepada Nabi Isa dan menjalankan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Itu perintah Bapak. Seperti Gitu. itu. Jadi kasihan ya Kristen ya kakak ya. Mereka itu kalau tidak melakukan kehendak Bapaknya di surga tidak akan masuk surga. Berarti Kristen ini tidak ada jelas. satupun yang masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun yang bisa melakukan kehendak Bapaknya di surga. Itu artinya semua Kristen itu pasti masuk neraka. Beda dengan Islam. Islam walaupun dia sejahat apapun, kalau dia tetap dia sholat, dia percaya dengan Allah, maka dia dicucikan dulu Pada di dalam akhirnya neraka, tetap masuk lalu surga. masuk ke dalam surga. Oh iya, Beda betul. Beda Saya sama Kristen sepakat. ya, Bu. Iya ya. Oh beda. Di Kristen Yesus tidak bisa mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka keluar. Kalau Nabi Muhammad bisa mengeluarkan umatnya yang sudah masuk neraka keluar dari neraka ya. Itu hebatnya Nabi kita. Nabi kita sudah meninggal, dibangkitkan kembali, itu ada gunanya, ada manfaatnya buat umatnya. Apa itu? Yaitu mengeluarkan umatnya yang sudah masuk neraka karena dosanya terlalu banyak ya. Mari kita lihat gini ya. Kita akan membuktikan bahwa Nabi kita ini luar biasa. Ini dia ya. Nabi kita pernah mengeluarkan orang-orang nanti ya. Ini ya. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6073. Pada hari kiamat, aduh sebentar ya saya charge laptop dulu. Pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat seolah-olah mereka buah mentimun kecil. Nah itu syafaat Rasulullah SAW itu nih. Abu Thalib sedang diperbincangkan, maka beliau bersabda, semoga syafaatku berguna baginya sehingga ia tidak diletakkan dalam neraka yang paling dalam. Jadi ini nih. Duhai sekiranya kita minta syafaat kepada Tuhan kita, dikasih syafaat kepada siapa? Nih, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad SAW. Tapi kalau Yesus, dia cuma pernah mati di dunia, ya. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka. Nggak ada dalilnya Yesus mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka. Sedangkan waktu dia mati 3 hari 3 malam dan dia pergi konon katanya menginjili, itu nggak ada yang ikut. Nggak ada satupun tokoh yang udah mati ikut kepada Yesus. Walaupun dia udah mati berjuang 3 hari 3 malam mengalahkan maut dan mengalahkan iblis, walaupun dia butuh 3 hari ya. Agak lucu ya kalau Tuhan butuh 3 hari untuk mengalahkan iblis ya. Tetap tidak ada satupun Fir'aun nggak ikut, nggak ada gitu, nggak ada yang ikut gitu ya. Artinya memang kalau kita lihat saudara-saudara kita Kristen ini sangat perlu kita kasihani. Itu kenapa Bunda Gembala hadir untuk mereka, supaya mereka itu kita rangkul. Gimana kita nggak kasihan, hidup di dunia menderita, matinya masuk neraka pula, ya kan? Hidup di dunia penuh bergelimangan dosa, hidup di dunia nggak bahagia, ngakunya bahagia gitu loh, ngakunya bahagia, kami bahagia padahal kami bahagia gitu, ya. Terus matinya masuk neraka pula. Coba kalian bayangkan, kalau memang mereka itu betul-betul yakin bahwa mereka pasti masuk surga, coba kalian tantang mereka suruh mati. Kenapa umat Islam tidak boleh bundir? Karena kita tidak bisa menjamin diri kita masuk surga. Yang menjamin kita surga adalah Allah. Dan syarat masuk surga beramal dan beriman ya. Beriman dan beramal soleh. Begitu. Keren kan Islam? Ya iyalah. Agama Islam ini agama yang mensupport manusia untuk menjadi jauh lebih baik. Bukan agama yang mendamaikan kejahatan lalu mengajarkan supaya nggak perlu berbuat baik lagi. Nah itu tuh agama aneh tuh. Tidak men-trigger manusia untuk berbuat baik, malah membuat manusia supaya malas-malasan berbuat baik. Kenapa? Tenang aja, lu mau berbuat baik nggak tetap masuk surga. Aman lau, aman kau, aman. Sama aja kayak gini. Ketika ada orang kuliah di kampus tertentu lalu dia bilang, kamu sudah masuk kampus ini, tidak perlu belajar, kamu tetap lulus. Ngapain belajar lagi? Nah ini adalah kampus tercela kalau di pandangan Bunda Gembala ya. Karena kampus yang benar itu adalah kampus yang mengatakan, kamu di sini belum tentu lulus loh. Oh iya Bu, iya kamu harus belajar. Kalau kamu betul-betul ingin lulus, kamu belajar. Maka orang akan semangat belajar. Tapi kalau ada kampus yang mengatakan, kamu sudah masuk, sudah bayar. Sudah, saya sudah bayar. Oke, mau belajar atau tidak, kamu tetap lulus. Ngapain belajar? Nah inilah analogi dari ajaran agama yang mendamaikan kejahatan. Walaupun sejahat apapun tetap masuk surga. Tapi kemudian tak perlu berbuat baik lagi. Kalau di Islam nggak bisa. Di Islam itu ada kewajiban berbuat baik, beramal soleh. Karena menjadi pemilik surga di Islam itu syaratnya mutlak harus beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja bisa nggak Bunda Gembala? Oh tidak bisa. Kalau beramal soleh saja bisa nggak Bunda Gembala? Oh tidak bisa.
Harus sejalan keduanya. Karena kalau ada orang beriman tidak beramal soleh, munafik namanya. Sama aja sama kaum kafir. Oh iya bunda, oh iya dong. Orang munafik itu sama saja dengan kaum kafir. Gini Begitu bunda. ya. Gini Begitu bunda. ya. Gini Begitu bunda. ya. Gini Begitu bunda. ya. Kan iya dia sudah Tuhan dari lahir katanya. Apakah Bible itu firman Tuhan? Ya katanya firman Tuhan. Berarti Amsal, Yeskiel 23 tentang yang lain itu perkataan Tuhan mereka langsung untuk mengajarkan hal-hal yang demikian gitu. Itu kayak mana itu Oh kok bisa betul. mengajarkan seperti itu? Memang teman-teman kita Kristiani percaya mulai dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu itu adalah firman Tuhan. Termasuk ayat Yeskiel pasal 20 nomor 23 yang berbunyi ya, mereka bersundal dengan orang Asyur yang kelaminnya sebesar punya keledai, yang pancaran maninya seperti punya kuda. Begitu juga dengan kitab Amsal pasal ke-7 nomor 5 pasal 7 nomor 18 ya. Ya. Yang berbunyi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Begitu juga dengan Kidung Jadi ngomong Agung itu di Tuhannya mana itu ya, ada Mbak ya. Yang ngajak iya, itu, marilah kita firman memuaskan Tuhan. doa itu berarti Tuhannya Kristen yang ngajak untuk Oh bukan. memuaskan gitu. Kalau Tuhannya meminta untuk upeti perawan itu ada di Bilangan pasal 31. Memang ada Tuhannya minta berikan upeti buat Tuhan tergolong dari orang yang adalah perawan-perawan begitu. Karena kalau yang tidak perawan disuruh gitu. Memang agak sedih, memang sedih. Memang sedih memang. Itu ada di Matius pasal di dalam kitab di dalam kitab Bilangan pasal 31 perikopnya tentang harta rampasan perang. Di mana di situ salah satu harta rampasan perang adalah manusia-manusia. Dan mungkin kamu bisa temukan di dalam Bilangan pasal 31. Ini ayat yang sangat membuat bulu kuduk berdiri ya. Karena di sini diajarkan sama Tuhannya teman-teman kita Kristiani yang adalah Bapa, kalau seandainya perawan ya jangan dibun-bun. Bagi tiga dengan Tuhan ya, gitu. Kalau seandainya dia sudah bersetubuh itu dibun-bun ya. Saya nggak ngerti deh kenapa Tuhannya minta upeti perawan ya. Apa sih gunanya yang perawan-perawan gitu? Ya. Mari kita lihat Jadi gini ayatnya. loh, Mbak. Nih. Lalu bagi dua lah ya. Pertama bagi dua lah dulu ya. Bagi tiga sama Tuhan ya, upeti perawan ya. Bilangan 31 nomor 27. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat lainnya. Pertama bagi dua dulu ya. Ini tentang harta rampasan ya. Kalau kita lihat di sini perikopnya mengenai jarahan. Nah, ini Tuhannya suruh jarah dulu lalu bagi tiga ya. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Nah, Tuhan suruh ngitung. Tuhan suruh hitung harta rampasan perang yang berupa manusia. Jadi manusia itu adalah harta rampasan orang dan hewan-hewan, dan engkau Imam Eleazar. Nah, lalu bagi dua lah. Pertama bagi dua lah dulu, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Jadi Tuhan minta upeti juga Congok ya. juga Upetinya Tuhannya. oh jangan bilang begitu, nggak bisa dikatakan congok sih ya, karena kan Tuhannya kan juga pengen, gimana sih, nggak boleh gitu dong. Iya. Jadi gini loh Kak, saya juga tanya sama pendeta, Pak Pendeta, iya, siapakah yang paling mulia di mata Yesus? Dia jawab pesondol. Kenapa katanya? Sebentar. 3:21. Bentar. Hah? Bunda tidak bisa lama-lama. Bunda ada urusan di kampus sekarang ya. Bunda harus tutup dulu ya. Nanti kita ulangi lagi, kita sambung lagi mungkin. Enggak, silakan. ini yang terakhir loh. Apakah betul kata pendetanya kan? Kan saya tanya, Pak Pendeta, iya, siapakah yang paling mulia di mata Yesus? Dia jawab pesondol Kakak. Kenapa? Dia bilang Hosea 31. Cintailah pesondol. Nanti gue telat, gue telat nanti udah lewat nih, telat nih, udah telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, maaf ya, telat aku pangeran, kau nanti aku telat loh, nggak marah aku nanti. Teman-teman kita hentikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku telat nanti, bandel kali pun ini. Assalamualaikum.